Haleluya seluruh umat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya online GKI Padang. Bagaimana kabarnya semuanya? Pastinya sehat selalu dan baik-baik saja. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus turut bekerja dalam setiap pekerjaan dan pergumulan kehidupan saudara setiap harinya. Untuk ibadah sepanjang minggu tetap berjalan sebagaimana biasa. Ada doa syafaat, doa semalaman, dan juga ibadah 4D di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Di YouTube GKI Padang, kami juga menyiarkan ibadah sekolah minggu anak setiap hari Minggu pagi. Mari orang tua, bimbinglah anak-anak saudara selama proses ibadah. Setiap hari Selasa jam 6 sore, live di Instagram GKI Padang, diadakan olahraga bersama. Minggu lalu kita sudah melatih bagian perut, dan minggu ini kita akan melatih bagian tubuh lainnya. Mari kita ikuti di rumah masing-masing agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan membaca ayat renungan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Saya bacakan terlebih dahulu. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Marilah kita pegang firman Tuhan ini dan juga kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Kami dapat beribadah kembali bersama dengan keluarga, dengan teman terdekat kami, dengan sekitar kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mengambil satu komitmen, yaitu kami dan seisi rumah kami. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Mari bawa kami dekat kepadamu, selalu dekat denganmu Tuhan. Kau di pihakku, Kau di dekatku. Ini hasrat dari hati kami, dekat denganmu selalu, selalu, selamanya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku,
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat dengan-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dan kami bawa padamu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Nama-Mu yang terindah, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu terbesar, hanya nama Yesus.
hanya nama Yesus saja, hanya namamu yang layak disembah. Ini kami menyembahmu Tuhan. Oh, oh, oh. Mau tak berkuasa mengalahkanmu, kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terbandingkan, kau tiada duanya. Selamanya kau bertahta, kau yang berjaya, kau yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Raja. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Raja. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Ini kami letakkan hidup kami di atas kasih-Mu. Ku bangun hidupku di atas kasih-Mu, dasar yang teguh. Hanya Engkau yang ku percaya, dan ku tak akan goyah. Ku bangun hidupku di atas kasih-Mu, dasar yang teguh. Hanya Engkau yang ku percaya, dan ku tak akan goyah. Ku bangun hidupku di atas kasih-Mu, dasar yang teguh. Hanya Engkau yang ku percaya, dan ku tak akan goyah. Kudus, tiada seperti-Mu. Bukakan mataku memandang keajaiban-Mu. Nyatakan diri-Mu, berikan hati-Mu, dan tuntunku kasihi mereka yang hilang. Mari umat Tuhan, kita satukan hati kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu
Pada hari ini kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan lewat online service kami. Saat ini kami datang merendahkan hati kami, menaikkan doa kami kepada-Mu Bapa, di mana kami berdoa Tuhan untuk topik doa yang pertama, kami dapat menyerahkan Tuhan kehidupan kami umat-Mu, supaya kami dapat tetap menguatkan diri kami Tuhan Yesusku di hadapan-Mu. Kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan, tetap kami tinggal di dalam kebenaran, tetap kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami percaya kepada janji-janji Tuhan, sehingga kami dapat melihat Bapa, hidup kami ke depan Tuhan Yesusku baik seperti yang sudah Engkau janjikan, seperti yang sudah Engkau rancangkan. Tidak kami menyerah Tuhan dengan keadaan kami pada saat ini, tetapi banyak hal yang dapat kami syukuri kepada Tuhan, di mana dalam keadaan seperti ini Tuhan kami masih dapat beribadah, kami masih dapat melayani Tuhan, kami masih dapat Tuhan melayani, mengasihi keluarga kami Bapa. Itu adalah hal yang baik Tuhan yang Kau berikan bagi kami, biar kami dapat setia mengerjakannya Tuhan, sehingga kami melihat Bapa, oh Tuhan Yesusku, semua kami umat-Mu Tuhan Yesusku tetap Tuhan ada di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk topik kami yang kedua, supaya kami umat-Mu tetap ada di dalam lindungan yang maha kuasa Tuhan. Kami perlu darah Yesus yang membalut bungkus hidup kami setiap hari, di setiap keluar masuk kami, kemanapun kami oh Tuhan melangkah. Biarlah darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami, sehingga tidak ada penyakit-penyakit sampar manapun Tuhan yang berkuasa untuk menjamah kami, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami, Engkau mengangkat kami dari kutuk, dan Engkau Tuhan Yesusku yang telah memberikan bagi kami Tuhan kemenangan lewat kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah senantiasa kami umat-Mu Tuhan dapat menjaga apa yang kami makan Tuhan Yesusku. Kami dapat mendisiplinkan diri kami Tuhan, untuk kami tetap mengikuti setiap oh Tuhan Yesus anjuran, bahkan peraturan, kebijakan yang tengah dijalankan Bapa, oh Tuhan oleh Tuhan pemerintahan kami untuk menjaga hidup kami Bapa. Biar kami dapat mengikutinya Tuhan dengan rendah hati, tidak kami hidup Tuhan Yesusku oh sesuka hati kami, sehingga kami dapat menyusahkan diri kami dengan oh Tuhan berbagai-bagai penyakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada-Mu, perlindungan-Mu tidak lepas daripada kami, karena kami menjadikan Tuhan tempat perteduhan kami menjadikan Tuhan kubu pertahanan dalam kehidupan kami, sebagaimana firman-Mu berkata Tuhan, sekalipun Bapa 1000 rebah Tuhan Yesusku di kiri kami, 10.000 rebah di sisi kanan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Tuhan mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk topik doa kami yang ketiga Bapa, di mana kami berdoa untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada kami, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Biar kami mencari kerajaan kebenaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tidak kami khawatir Tuhan dengan keadaan kami pada saat ini Tuhan. Jika kami dapat melihat Bapa, sebelum Tuhan keadaan ini terjadi, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami, berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kami, maka pada saat ini juga kami percaya kepada-Mu Tuhan. Yang kami percaya adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesusku firman-Mu itu yang kami pegang teguh di dalam hidup kami. Belajar kami Tuhan untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada keluarga kami Tuhan. Tidak kami Bapa hidup di dalam angan-angan kami, di dalam mimpi kami, tidak kami hidup Tuhan berandai-andai Bapa, tetapi kami dapat Tuhan melihat dan melakukan apa yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat setia mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami di hadapan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak, mematahkan, menghancurkan segala kuasa roh jahat yang membuat umat Tuhan tidak mau bersandar penuh kepada kebenaran firman Tuhan, yang membuat kami tidak berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Tinggalkan kami, menyerah dengan keadaan kami pada saat ini, tidak melihat kepada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang menjamin masa depan kami. Tinggalkan semua kami umat Tuhan di dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit sampar, penyakit-penyakit menular tidak berkuasa yang menghalang-halangi kami senantiasa tinggal di dalam darah Yesus. Tinggalkan semua kami umat Tuhan di dalam nama Yesus. Segala roh kekhawatiran, kebimbangan, tidak melihat kepada hal-hal baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, tinggalkan semua kami. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Mari umat Tuhan, kita kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ku bangun hidupku di atas kasih-Mu
dan ku tak akan goyah. Halo, haleluya semua jemaat GKI Padang. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kabar saudara? Apakah saudara sehat-sehat, dalam kondisi yang baik-baik? Saudara boleh juga lihat kiri kanannya, apakah keluarga kita sedang lengkap bersama-sama dengan kita beribadah pada malam hari ini. Sebelum kita dengar firman, kita doa dulu. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami punya waktu untuk beribadah, untuk memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami yakin dalam iman kami bahwa Engkau ada dimanapun kami ada, Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami, Engkau penghiburan bagi kami. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami temukan kekuatan yang baru. Sebentar kami akan belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya ada sesuatu yang akan Kau wahyukan, ada sesuatu yang akan Kau beritahukan kepada kami, Tuhan. Mari bicara Roh Kudus, Engkau ambil alih, Engkau ambil bagian-Mu, Tuhan, bagi kami semua saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu, Gembala sidang kita ada suatu pertanyaan yang menarik yang dia sampaikan, yang saya juga mencatatnya. Saya yakin saudara yang nonton, yang mengikuti ibadah online GKI Padang pada 2 minggu yang lalu pun mendengarkan ada suatu pertanyaan yang disampaikan, yaitu bagaimana bila Tuhan tidak sedang membawa kita kepada suatu kondisi normal yang kita anggap normal sebelumnya. Bagaimana bila kondisi normal ke depan bukan seperti yang kita mau normal sebelumnya, tetapi Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk membuat suatu normal yang sedang Dia mau untuk Dia kerjakan di dalam kita. Saya teringat akan satu cerita di dalam firman Tuhan, yaitu mengenai bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka harus melewati padang gurun. Mereka harus melewati 40 hari di padang gurun. Tapi apa yang mereka lakukan selama di padang gurun? Mereka selalu melihat bahwa di belakang dulu pada waktu kami di Mesir, ya kami sebagai budak, tapi kami bisa makan bawang bombay, bawang merah, kami bisa makan semangka. Mereka selalu membandingkan kehidupan padang gurun dan kehidupan Mesir, dan mereka mengeluh kenapa di padang gurun kami hanya makan mana. Tiada hari yang mereka lewati tanpa komplain. Padahal sebenarnya, kalau mereka melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka, kalau mereka memandang fokus kepada apa yang di depan mereka, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan satu tanah Kanaan. Suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, suatu tanah perjanjian yang lebih baik, dan mereka tidak perlu menjadi budak seperti di tanah Mesir. Namun karena mereka tidak belajar untuk bersyukur, dari 40 hari menjadi 40 tahun. Saya tidak bisa bayangkan kalau pandemi ini kita lewati selama 40 tahun. Tapi berapa lama pandemi ini berlangsung, saya kira ini bukan urusan kita. Tuhan punya catatan. Tuhan tahu kapan yang terbaik. Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan di atas muka bumi ini. Mari kita pandang ke depan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar melihat bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada kehendaknya. To His new normal. Kepada normal yang Tuhan mau, bukan kepada normal yang kita mau. Untuk itu kita perlu belajar adaptasi di dalam pandemi ini. Semua jemaat yang melihat, semua jemaat GKI Padang khususnya, yang menghimbau saudara, mari kita belajar untuk adaptasi di dalam masalah ini. Tidak usah mengeluh, janganlah kita melihat kepada apa yang di belakang, tapi arahkan pandangan kita bahwa Tuhan ada sama kita dan Dia sedang menuntun kita kepada sesuatu hal yang Dia inginkan. Ada hal yang mau Tuhan kerjakan di dalam masa pandemi ini. Satu sisi memang pandemi ini sangat buruk. Kita nggak bisa pungkiri itu. Di mana banyak orang yang kekurangan di dalam keuangan, kehilangan pekerjaan, mungkin tendernya yang menurun, dan ada banyak sekali problem yang sedang terjadi oleh karena pandemi ini. Tidak hanya masalah kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, pergaulan, semuanya terkena. Kita nggak bisa berjumpa satu dengan yang lain.
kita sulit untuk bertamu, sulit untuk bertatap muka dengan yang lain. Ya, tidak bisa dipungkiri ini suatu kondisi yang tidak kita inginkan. Namun, di dalam kondisi pandemi ini, di tengah-tengah api yang sedang kita lewati, sebenarnya ada hal yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita. Kita diminta untuk kembali ke keluarga. Kita diminta stay home. Kita diminta untuk menghabiskan waktu lebih banyak di dalam keluarga kita. Tentu ada maksud Tuhan, sehingga Tuhan pakai pemerintah untuk meminta kita, untuk mengembalikan kita ke rumah kita masing-masing. Salah satunya mungkin untuk kita mengerjakan keluarga kita. Salah satunya mungkin kita untuk memperbaiki apa yang salah atau apa yang kurang baik yang terjadi di dalam keluarga kita. Dan bulan ini kita membahas tema yaitu keluarga dan kerjasama. Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Kata pertama ataupun kalimat pertama yang kita baca menjadi judul firman Tuhan hari ini yaitu tidak baik bila seorang diri. Seringkali ayat ini dijadikan seperti anekdot ataupun seperti joke, khususnya bagi teman-teman yang mungkin masih belum menikah dan mungkin menurut beberapa orang usianya sudah berumur dan dia belum menikah. Sering sekali ini menjadi anekdot mengatakan, "Oi, Tuhan katakan dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri." Seringkali dihubungkan tidak baik seorang diri dengan pernikahan, dengan pendamping hidup. Ya, tidak ada salahnya. Tapi mari kita gali lebih dalam lagi apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita melalui judul firman Tuhan hari ini yaitu tidak baik bila seorang diri. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, dia melihat bahwa Adam ini nggak bisa seorang diri. Ayat 18 berkata seperti itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan yang mengatakannya adalah Tuhan. Tuhan yang merasa, like God has a feeling, bahwa nggak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Tidak baik. It is not good kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau kita baca lebih ke bawah lagi, Tuhan tidak langsung menciptakan istri, menciptakan wanita, menciptakan Hawa, tidak. Tuhan ciptakan terlebih dahulu, ayat 19 katakan, binatang hutan dan segala burung di udara. Ada binatang, kemudian ada ternak, kemudian ada burung di udara, dan dia bawa kepada Adam. Tuhan merasa bahwa, hey, ini saya mau ciptakan binatang di darat dan di udara, dan I hope, saya berharap ini bisa jadi teman kamu, Adam. Lalu Adam menamai mereka. Mungkin dia namai, ya, makanya kita sebut anjing, kucing, dan sebagainya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai burung merpati, burung beo, burung kakak tua, dan sebagainya. Dan Adam menamai mereka sesuai nama yang dia mau berikan kepada hewan tersebut. Namun ayat 20, Adam merasa bahwa baginya sendiri, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Dia tidak menjumpai, saya mencari kata lain ataupun sinonim daripada sepadan, suitable ataupun cocok. Adam tidak menemukan
pendamping ataupun penolong yang cocok dengan dia. Jadi dia merasa, burung beo ini nggak bisa jadi teman saya. Dia merasa anjing itu nggak bisa jadi teman saya, penolong bagi saya. Mungkin Adam bisa interaksi, ya sama mungkin saudara kalau punya hewan peliharaan, sama seperti kami di rumah, ini kami punya 2 anjing yang baru, ya kita bisa bercakap bukan bercakap, maksud saya bisa mengutarakan sesuatu, kita katakan, ya nama mereka ada Chico dan Ceripa, kita bisa bilang, Chico, apa kabar, selamat pagi. Tapi dia tidak serta-merta bisa bilang, halo bos, selamat pagi kepada kita. Ya, kita bisa utarakan, kita bisa ungkapkan apa yang kita mau, but dia nggak bisa reply, dia nggak bisa balas. Dan kalau misalnya dia melihat salah satu kami sedih, yang bisa dia lakukan ya datang, lalu kemudian mendekat dan menjilat-jilat salah satu dari kami yang sedang merasakan sedih. That's it. Dia nggak bisa bilang, bro, bos, gue bisa bantu lu nih. Lu ada masalah apa, bos? Cerita dong sama aku. Ya, Chico, anjing kami nggak bisa bilang begitu. Mungkin itu yang dirasakan Adam. Dia bisa bercakap-cakap ataupun mengutarakan sesuatu kepada hewan-hewan yang Tuhan berikan. Namun Adam tidak menemukan penolong yang sepadan, yang cocok dengan dia. Oleh sebab itu ayat 21 berkata bahwa kemudian Allah membiarkan Adam tertidur, dan Tuhan mengambil satu tulang rusuk dan menjadikan Hawa atau seorang wanita bagi Adam untuk menjadi penolong. Namun kalau kita lihat dalam Kejadian 1, di dalam Kejadian 1 ayat 28, kita mundur dari Kejadian 2, Kejadian 1 ayat 28, Tuhan terlebih dahulu memberikan perintah kepada mereka, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tuhan memberikan perintah dan perintah itu tetap berlaku ketika dia menciptakan Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan katakan, hey, beranak cuculah dan bertambah banyak. Perintah kepada Adam, dan ketika Tuhan menciptakan Hawa, perintah yang sama pun itu berlaku, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Beranak, bercucu. Dengan kata lain, berkeluargalah. Have a family. Bergandalah sebagai satu keluarga. Itu perintah Tuhan. Dan di dalam perintah itu, kita kembali ke Kejadian 2. Tuhan berkata bahwa Adam merasa, dan Tuhan melihat bahwa Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, lalu dia ciptakan Hawa, dan mereka memiliki perintah yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dengan kata lain, Tuhan katakan, keluarga memiliki tujuan untuk saling menjadi penolong yang sepadan. Bukan hanya suami dan istri yang menjadi penolong yang sepadan, tetapi suami istri beranak cucu, berkeluarga, dan kemudian mereka menjadi penolong yang sepadan. Itu yang Tuhan perintahkan. Jadi yang saling tolong-menolong bukan hanya ayah dan ibu. Yang bekerja sama itu, yang sepadan itu bukan hanya bapak dan ibu ataupun suami dan istri, tidak, tetapi bapak, ibu, dan anak-anak serta sampai cucu. Tuhan katakan itu adalah penolong yang cocok, penolong yang sepadan. Keluarga adalah pilihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita memahami akan hal ini bahwa keluarga itu adalah pilihan Tuhan? Kita nggak bisa pilih keluarga kita. Orang tua mungkin bisa memilih mau lahir normal atau mau lahir sesar. Mau lahir vakum, dia bisa pilih itu. Orang tua kita juga bisa pilih kita mau lahir di mana, di rumah sakit, di bidan, rumah sakit kecil, rumah sakit besar, ya. Itu pilihan. Orang tua juga bisa memilih anaknya mau sekolah di mana, TK di mana, playgroup di mana, SD dan seterusnya dia mau di mana.
Tapi apakah kita sadari, baik orang tua dan anak-anak, kita nggak bisa pilih siapa yang jadi anak dan siapa yang jadi orang tua kita. Dengan kata lain, Tuhan yang pilihkan bagi kita. Kalau saya punya bapak dan ibu, saya punya adik-adik, itu bukan saya yang pilih. Saya mau papa saya begini, saya mau ibu saya begini, dan saya mau adik-adik saya begini. Demikian juga adik-adik saya pun merasakan seperti itu. Bukan mereka yang mau pilih abang seperti saya, atau ibu, ataupun bapak seperti ayah dan ibu kami. Tidak, mereka nggak bisa pilih. Tapi Tuhan yang pilihkan. It is all God's choice. Family is a God's choice. Itu poin pertama yang paling penting pada hari ini, bahwa family is a God's choice. Bukan kita yang pilih keluarga kita. No. Kita bisa pilih hari ini, kita mau pakai baju apa. Kita bisa pilih, kita hari ini mau ibadah di ruang tamu, di ruang makan, di dalam kamar kita. We can choose that. Tapi kalau keluarga, siapa yang ada di kiri kanan saudara pada hari ini, ayah, ibu, dan anak-anak, itu bukan pilihan kita. Itu pilihan Tuhan. Dan satu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tidak pernah salah dalam menentukan pilihannya. Tidak pernah salah. Being into a family, menjadi suatu keluarga, is God's choice. Kalaupun misalnya ketika seorang laki-laki menunjuk seseorang menjadi istrinya, itu adalah sebuah pilihan. Pilihan itu pun tidak lepas dari skripnya, dari naskahnya Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Karena Tuhan yang pilihkan itu bagi dia. Jadi keluarga kita, itu adalah pilihan Tuhan. Dan apa yang Tuhan pilih tidak pernah salah. Dan kenapa Tuhan pilih mereka? Kenapa Tuhan kasih kita bapak, ibu, ataupun saudara seperti yang kita lihat pada hari ini? Bukan karena kita mampu, no. Karena Tuhan tahu, itu yang paling sepadan dengan kita. Itu yang paling cocok dengan kita. Mari kita bersyukur buat keluarga yang kita punya pada hari ini. Mari kita bersyukur kalau kita bisa punya keluarga dan kita tidak perlu seorang diri. Dan keluarga yang Tuhan pilihkan, satu, Tuhan tidak pernah salah, dan yang kedua, sama seperti ketika Tuhan ciptakan Hawa, dia memutuskan bahwa Hawa adalah pendamping ataupun penolong yang cocok bagi Adam. Demikian juga, apa yang Tuhan pilihkan bagi kita pada hari ini, itu adalah penolong yang sepadan bagi kita, yang cocok bagi kita. Mungkin ada yang kita merasa bahwa, oh, enggak. Bapak saya enggak cocok dengan saya. Ibu saya enggak cocok dengan saya. Anak-anak saya tidak seperti yang saya harapkan. Memang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi seperti yang sudah Tuhan tuliskan bagi kita. Dan ya, kita nggak bisa lari dari itu. Kita nggak bisa lari dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Marilah kita bersyukur. Dan dalam bulan ini kita bahas keluarga dan kerjasama. Mari kita mulai kerjakan apa yang harus kita kerjakan di dalam keluarga kita. Bicara tentang penolong, Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang helper, penolong. Tadi kita sudah bicara mengenai bahwa keluarga adalah pilihan Tuhan dan itu adalah penolong yang sepadan. Dan kita lanjut bahwa bicara tentang penolong berarti kalau bicara penolong, ada yang menolong dan ada yang ditolong. Penolong itu nggak pernah bicara sendiri, selalu bicara ada subjek dan ada objek, ada penolong dan ada yang ditolong. Berarti suami menolong istri, istri menolong suami, atau suami ditolong istri, istri pun ditolong suami. Atau mungkin dalam cerita yang lain, orang tua menolong anak, dan anak pun punya kesempatan yang sama untuk menolong orang tuanya. Dengan bahasa pasif ya, orang tua ditolong anak-anaknya, demikian juga anak-anak punya kesempatan yang sama untuk ditolong oleh orang tuanya. Karena penolong selalu berbicara ada dua sisi.
Ada yang menolong dan ada yang ditolong. Berarti ada kerjasama. Ini kerja dan satu pihak lagi pun sama-sama bekerja. Kerja sama. Mungkin ini ada yang bertanya dan saya rasa ini menarik. Apa yang bisa saya kerjasamakan dalam keluarga? Sebelumnya saya ada pada waktu menyusun firman Tuhan ini ada yang agak seperti sebuah statement yang menemplak bagi saya pribadi. Kita ini kan pada waktu pandemi disuruh balik ke rumah. Kita ini kan disuruh lebih banyak di rumah. Dan saya lihat banyak postingan teman-teman, postingan orang-orang yang bosan, jenuh, stres ada di rumahnya. Kemudian, aduh kapan nih liburan? Pengen cepat-cepat liburan. Ada yang juga mengeluh, aduh usaha begini, usaha begitu, pekerjaan begini, pekerjaan begitu. Kita kan disuruh balik ke rumah ya, bukan disuruh balik ke rumah sakit atau disuruh balik ke sendiri-sendiri gitu loh. Kita disuruh balik to the place, ke suatu tempat di mana seharusnya kita berada. Kita bukan dibalikkan kayak saya nih. Saya bukan disuruh lebih banyak di rumah keluarga om saya, tidak. Saya lebih disuruh lebih banyak untuk berada di dalam keluarga saya. Saya merasa lucu kok banyak orang yang berpikir kayak, jenuh, bosan. Nah, gue mau ngapain di rumah? Apa yang bisa saya kerjakan di rumah? Dan banyak yang mulai berbicara keluhan-keluhannya tentang dunia luarnya. Saya heran. Pada waktu saya menyusun firman Tuhan ini, saya sendiri tertemplak, kenapa kita mesti bosan? Kenapa kita mesti jenuh? Kita kan kembali ke rumah. Kita kan bukan kembali ke dunia yang kita nggak pernah ada di sana. Sehingga kemudian saya mulai berpikir seperti ini, jangan-jangan ada beberapa orang yang mulai menganggap keluarga, rumah adalah dunia luar bagi dia, dan dunia luar, dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dunia sekulernya adalah keluarga bagi dia. Sudah terjadi perpindahan posisi. Sehingga dia merasa, keluarga ini dunia luar bagi saya. Apa yang mau saya kerjakan di rumah? Dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Menurut saya pribadi, orang yang nggak tahu apa yang dikerjakan, karena dia nggak tahu apa posisinya. Kalau seseorang tahu posisinya, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Jangan-jangan ada kita yang bingung, posisi saya di rumah apa ya? Sehingga kita nggak tahu, kita mau ngerjakan apa di rumah. Dan kita mulai bicarakan, bisnis kita begini, pekerjaan kita begini. Kita mulai bicarakan, apa yang di luar yang kita tinggalkan. Kita nggak ninggalin keluarga kita. Kita sedang diarahkan untuk kumpul dengan keluarga kita. Ini saatnya bagi kita untuk rekonstruksi ulang tujuan daripada keluarga kita. Tujuan keluarga tidak lain, tidak bukan untuk tolong-menolong, yaitu untuk bekerja sama-sama. Teamwork, to cooperate one and another. Untuk bekerja sama. Bukan satu kerja, satu nggak kerja. Tapi satu bekerja dan yang lain pun sama-sama bekerja. Apa yang mesti kita kerjasamakan? Gak usah dulu kita mikir terlalu high, terlalu tinggi Bapak Ibu Saudara. Gak usah dulu misalnya kita mikir, wah saya kan di rumah nih, saya mau buat kebun hidroponik yang luas atau saya mau beralih jadi, saya mau buat usaha bisnis saja di rumah. Tolong dulu kita nggak mikir terlalu tinggi. Mari kita lebih mikir kepada basicnya. Dengan cara apakah kita bekerja sama? Yaitu dengan cara kembali kepada fungsi kita semula. Ini ayat firman Tuhannya agak banyak. Mari kita buka di dalam Kolose 3 ayat 21. Ini yang pertama. Ini maksudnya bagian kerjasama, dan yang pertama kita bicara mengenai bapa, mengenai ayah. Dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dan saya menambahkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Namun saya akan bacakan di dalam
terjemahan sederhana Indonesia, 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kalian tahu bahwa kami hidup di antara kalian, masing-masing sama seperti seorang bapa hidup bersama anaknya sendiri. Sama seperti seorang bapa hidup bersama anaknya sendiri, yaitu menasihati, menghibur, dan mengajak kamu supaya kamu hidup baik di hadapan Allah yang sudah memanggilmu masuk ke dalam kerajaannya dan menikmati kemuliaannya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah seorang bapak, seorang kepala keluarga. Jangan sakiti hati anak-anak. Saya nggak akan bicara lebih lanjut karena saya belum seorang bapak. Saya perlu mengingatkan kepada setiap bapak-bapak yang melihat, yang mengikuti ibadah online ini. Kolose 3 21 ayat 21 berkata bahwa janganlah menyakiti hati anak-anak, supaya jangan tawar, supaya dia jangan kehilangan rasa bahwa dia memiliki bapa yang baik. Dan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12, dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, menasehati, menghibur, dan mengajak kamu supaya kamu hidup baik. Supaya kamu hidup dengan cara yang baik. Itulah tugas seorang bapa. Tugas seorang ibu. Titus 2 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata dalam Titus 2 ayat 4 sampai 5. Dengan demikian, mereka bisa mengajar perempuan-perempuan yang muda untuk mengasihi suami dan anak-anak mereka. Mereka juga bisa mengajar perempuan-perempuan muda untuk hidup bijaksana dan dengan hati yang bersih. Sebaiknya yang muda juga belajar bagaimana mengurus rumah tangga dengan baik dan cara melayani suami. Dengan begitu, tidak ada orang yang bisa menjelekkan ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita. Saya membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Seorang ibu belajar untuk mengurus rumah tangga dengan baik dan cara melayani suami. Ini adalah tugas dasar daripada seorang ibu. Bagaimana dengan anak-anak? Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Selain itu saya menambahkan dalam 2 Korintus 12 ayat 14 bagian B-nya. 2 Korintus 12 ayat 14 bagian B. Ini adalah salah satu tambahan fungsi daripada orang tua, yaitu ayah dan ibu. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Orang tua pun menafkahi anak-anaknya. Itu adalah tugas utama daripada orang tua. Dan tugas anak-anak adalah mentaati dan menghormati ayah dan ibu kita. Gak ada no excuses, gak ada alasan. Karena apa? Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka kaya, bukan karena they look like a perfect parents for us, bukan karena mereka sempurna bagi kita, enggak. Tapi karena Tuhan katakan haruslah demikian. Haruslah demikian, kita mentaati ayah dan ibu kita, supaya kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Dan saat ini saudara bisa mengikutinya. Firman Tuhan sudah menjabarkan bagi kita fungsi-fungsi ayah, ibu, dan kemudian anak-anak. Ketika kita melakukan fungsi kita dengan baik, ketika anggota-anggota keluarga kembali kepada fungsinya semula, itulah kerjasama yang paling utama. Sekali lagi, tidak usah dulu berpikir kepada hal-hal yang terlalu tinggi, terlalu jauh daripada pemikiran kita, membuat A, membuat B, no. Hari-hari ini kita ada di rumah, kembali kepada fungsi kita. Bapak, kembali kepada fungsinya sebagai seorang bapak. Ibu, kembali kepada fungsinya seorang ibu. Anak-anak, kembali kepada fungsinya seorang anak.
Jangan buat keluarga kita sebagai dunia luar dan dunia luar sebagai keluarga kita. Keluarga kita adalah orang dalam bagi kita. Kita bisa lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Pertama sekali dalam Kejadian, Tuhan bentuk keluarga. Tuhan gak ciptakan kita seorang diri. Dia ciptakan keluarga bagi kita. Ini gak ada urusan dengan sudah menikah atau belum menikah. No. Tapi Tuhan ciptakan kita. Bukan lahir tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. No. Tuhan ciptakan kita di dalam satu keluarga. Bahkan Yesus sendiri pun lahir ke dunia, dia nggak turun seperti Superman. Dia nggak turun seperti muncul dari bambu atau muncul dari dalam tanah. No. Yesus lahir dalam satu keluarga. Dia memilih Yusuf dan Maria menjadi ayah dan ibu jasmaniah bagi Tuhan Yesus. Yesus lahir dalam keluarga. Dan Yesus pun memberikan contoh, dia menyebut Allah di sorga sebagai Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 31. Dia menyebut Allah di sorga sebagai Bapa. Dia nggak sebut Tuan, dia nggak sebut majikan, dia nggak sebut sebagai Allah saja, tapi dia sebut sebagai Bapa. Demikian Alkitab menceritakan berulang kali bagaimana Yesus mengistimewakan, memberikan hak spesial bagi keluarga. Bagaimana Allah sangat mengasihi keluarga. Bahkan dalam pelayanan pun Yesus menunjukkan suatu kerjasama. Yesus bisa menjadi seorang Superman. Dan dia sangat-sangat bisa. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa bangkitkan orang mati. Dia bisa mengampuni dosa-dosa setiap manusia. Tapi Tuhan gak jalan sendiri. Dia pilih 12 muridnya. Apakah mereka semua berkenan di hati Tuhan? No. Berapa kali Yesus kecewa akan murid-muridnya? Nanti kita akan bahas. Berapa kali Yesus kecewa akan apa yang dilakukan Petrus? Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus. Bahkan Yudas pun harus menjual Yesus. 12 murid yang dianggap Yesus sebagai keluarga pun, yang sudah selalu bersama-sama dengan Yesus. Ada yang bisa menyakiti hati Yesus. Ada yang bisa tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Tapi tidak serta-merta Tuhan campakkan 12 muridnya. No. Bahkan Tuhan perlengkapi mereka. Dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Dalam pelayanan Yesus menunjukkan kuasa dari kerjasama. Bagaimana ketika tiap-tiap orang menunjukkan kemampuannya dan berfungsi sebagaimana seharusnya, maka ada kuasa di dalam kerjasama tersebut. Apa berkat yang bisa kita dapat di dalam kerjasama? Yang bisa menjadi penutup bagi kita dalam firman Tuhan hari ini. Apa berkat yang bisa kita dapat dalam kerjasama? Ada banyak hal yang saya temukan dalam firman Tuhan yang menunjukkan kuasa daripada kerjasama. Yang pertama, saudara bisa lihat di dalam Kejadian 41 ayat 53 sampai 54. Berbicara tentang Yusuf. Kejadian 41 ayat 53 sampai 54. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. 7 tahun masa menuai, Yusuf mengumpulkan seluruh orang Mesir, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Mereka kumpulkan, Yusuf kumpulkan, dan Yusuf ajak mereka untuk menabung, mengumpulkan gandum. Sehingga ketika 7 tahun masa kelaparan berikutnya, seluruh negeri lapar, tapi Mesir ada roti. Apa berkat yang kita dapat dalam kerjasama? Ada kelimpahan, bahkan di dalam kesengsaraan. Kalau setiap orang melakukan fungsinya, melakukan tugasnya, kalau setiap orang tidak hidup sendiri-sendiri, setiap anggota keluarga tidak hidup sendiri-sendiri, dan mulai berfungsi sebagaimana seharusnya, ayah, ibu, dan anak-anak, firman Tuhan katakan ada kelimpahan dalam kesengsaraan. Yang kedua, dalam Mazmur 133 ayat 1-3, malah sidang sampaikan bagi kita pada minggu yang lalu. Mazmur 133 ayat 1-3. Bahwa Tuhan mendatangkan berkat di mana ada kerukunan.
Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kemana? Kepada setiap orang yang hidup rukun. Mari mulailah dalam keluarga ada kerukunan. Jangan lebih rukun dengan dunia luar. Kita praktekkan kerukunan di dalam keluarga kita. Dan dalam kerukunan, berkat yang kedua, bahwa ke sana Tuhan perintahkan berkat. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri dalam masa-masa pandemi ini kita sangat perlu akan berkat Tuhan. Sangat membutuhkan. Gak ada yang lain yang bisa kita harapkan, pertolongan dari manapun, selain daripada berkat Tuhan. Firman Tuhan berikan kita kuncinya. Kita tidak harus nangis-nangis berdoa untuk berkat Tuhan. Mazmur 133 berkata, di mana ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat di sana. Yang ketiga, berkat daripada kerjasama. Di dalam Matius 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Pada waktu Yesus akan disalibkan, dan kita sama-sama setuju bahwa salib itu adalah penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan Yesus mengajak murid-muridnya, yaitu 3 murid yang dia kasih, ada Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Yesus mengajak mereka untuk mereka berdoa bersama-sama dengan Yesus. Namun yang terjadi, mereka tertidur. Bukannya Yesus nggak bisa melalui salib seorang diri. Bukannya Yesus tidak punya kuasa untuk melewati salib tersebut. Dan salib itu bukan hal yang baru bagi Yesus. Dia sudah tahu. Sebelum Yesus dilahirkan pun, Yesus sudah tahu bahwa dia harus mati untuk menanggung dosa manusia. Itu bukan hal yang baru. Tapi dia mengumpulkan murid-muridnya. Bagaimana supaya mereka bergandengan tangan. Supaya ada kekuatan. Berkat yang ketiga dari kerjasama. Bahwa ada kekuatan yang mengalir dari dalam. Kekuatan yang sebenarnya yang sejati bukan dari luar ke dalam. The true power. Kekuatan yang sebenarnya. Itu dari dalam keluar. Gak bisa dibantah bahwa pandemi ini berat. Gak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini berat yang kita alamin. Bahkan kita sulit menemukan alasan untuk bertahan, untuk tidak menyerah. Yesus katakan bahwa kekuatan itu bukan dari luar ke dalam. Tapi kekuatan itu dari dalam keluar. Keluarga yang kuat akan mampu melewati masa sesulit apapun. Pengkhotbah 4 ayat 12. Berkat yang keempat yang kita dapat dari kerjasama di dalam keluarga. Pengkhotbah 4 ayat 12. Saya akan baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Umpama dalam perkelahian, seorang diri saja akan mudah dikalahkan musuh. Tetapi kalau berdua, lebih mungkin mereka mampu bertahan. 3 orang akan lebih kuat lagi, seperti 3 utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Pandemi nggak akan bisa membuat kita menyerah akan hidup ini. Kita nggak bisa sangkal akan beratnya, tapi kita nggak akan menyerah akan kondisi ini. Itulah iman. Mungkin ada beberapa orang daripada kita yang imannya sedikit kendor gara-gara ini. Wajar sekali untuk terjadi, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan kirimkan kita keluarga. Supaya yang kuat menguatkan yang lemah. Supaya yang lemah membuka tangan untuk dikuatkan oleh mereka yang kuat. Berkat yang keempat yang kita dapatkan di dalam kerjasama di dalam keluarga adalah tidak mudah terpecah. Tidak mudah untuk dihancurkan. Kalau setiap keluarga kuat, kita akan bisa melewati badai sesulit apapun. Bapak Ibu Saudara, mungkin
Bukan mungkin, saya percaya sedikit banyaknya saudara Jemaat GKI Padang mengetahui dan mengikuti jalan hidup daripada cerita keluarga Gembala Sidang. Ada satu hal yang sampai hari ini berbekas bagi saya. Pada waktu ibu ataupun Gembala Sidang memutuskan untuk balik ke Padang, saya tanya sama dia, "Ma, ngapain kita ke Padang? Kita nggak punya siapa-siapa di Padang." Pada waktu itu saya kelas 1 SMP. Saya katakan, "Ma, ngapain kita ke Padang? Kita nggak punya siapa-siapa di Padang. Baguslah kita di Medan, kita punya keluarga, ada keluarga bapak, ada keluarga mama di Medan." Namun ibu saya bilang seperti ini, "Di Medan kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi di Padang ada kumpulan orang-orang yang dikasihi oleh bapakmu. Mama yakin mereka yang dikasihi bapakmu, mereka pun akan mengasihi kita." Hanya dengan modal kepercayaan seperti itu membuat Ibu Gembala Sidang membawa kami ke Padang dan membuat kami berada di kota yang secara fisik kami nggak punya keluarga. Tapi Ibu Gembala Sidang percaya, orang tua kami percaya bahwa orang-orang yang dikasihi oleh bapak kami, oleh Bapak Gembala Sidang dulu, orang-orang tersebut akan mengasihi kami kembali. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara. 2001 kami kembali ke kota Padang, dan sampai hari ini Tuhan peliharakan kehidupan. Dan sampai hari ini saudara bisa lihat kehidupan kami begitu terbuka bagi saudara. Saudara tahu jatuh bangunnya kami. Saudara bisa melihat apa yang kami lalui, apa yang kami alami. Tapi karena di dalamnya ada kerjasama, di dalamnya ada keluarga yang melakukan fungsinya masing-masing, maka sampai hari ini kita tetap bertahan. Dan bahkan kita bisa memberkati satu dengan yang lain. Bahkan online service ini pun nggak mungkin terjadi tanpa kerjasama. Yang hadir hari ini pun dalam online service bukannya orang-orang yang punya latar belakang dari dunia multimedia, dunia digital marketing, dari dunia digital engineering. No, yang hadir di sini kebanyakan masih sekolah, masih kuliah. Tapi kan ada kerjasama, maka online service pada hari ini bisa terlaksana. Dan setiap minggunya kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada satu statement yang saya sangat suka sekali, yang selalu saya ingat dalam kehidupan saya, mengingatkan saya dalam keluarga. Statement itu berkata seperti ini, "If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together." Kalau engkau mau jalan cepat, jalanlah seorang diri. Tapi kalau engkau mau melangkah lebih jauh, melangkah lebih lama, maka berjalanlah bersama. Satu hal yang pasti dalam dunia kedokteran, setiap orang yang jalan cepat lama-lama akan menemukan satu kata, yaitu namanya capek. Hari ini siapapun saudara yang merasa capek, letih lesu, lemah di dalam keluarga, merasa tidak punya harapan dalam keluarga, hey, engkau nggak perlu lari keluar untuk menemukan damai sejahtera. Engkau nggak perlu lari ke sana kemari menemukan balasan daripada keinginan, ketidakpuasan di dalam hatimu. Tapi ini saatnya engkau kembali kepada fungsimu sebagai seorang keluarga, sebagai bagian dari keluarga. Saatnya engkau kembali mengerjakan fungsi sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai anak-anak. Mari kita kembali kepada keluarga kita. Mari kita mulai kerjasama dalam keluarga kita. Dan saya percaya keluarga kita akan bisa melangkah lebih jauh, lebih lama, bahkan melewati badai apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh dengar firman-Mu. Terima kasih buat apa yang boleh kami dengar dan apa yang saya sampaikan, Tuhan. Bukan berarti saya menyampaikan pun sudah begitu baik, sudah begitu sempurna. Tapi kami mau sama-sama belajar mengenai fungsi keluarga dan mengenai apa yang harus kami lakukan di dalam kerjasama. Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Sempurnakan Roh Kudus. Ada hari-hari ke depan yang harus kami jalani, yang harus kami lalui, harus kami lewati. Biarlah kami semua saling bergandengan tangan dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Kau tidak membiarkan kami seorang diri. Bahkan Engkau ingatkan lagi kami pada hari ini bahwa keluarga kami adalah pilihan yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, dimanapun kami ada, baiklah hari ini kami mengambil keputusan bahwa kami tidak lagi mau jalan seorang diri. Sudah cukup lelah, sudah cukup letih, sudah cukup putus asa bagi kami kalau kami berjalan seorang diri. Bukakan setiap mata, supaya kami lihat bahwa ada keluarga yang sudah Tuhan beri, yang sudah Tuhan kirim kepada kami. Dan sembari waktu
selagi ada waktu bagi kami untuk lebih banyak di rumah, kembalilah kami kepada fungsi kami masing-masing. Roh Kudus mampukan kami untuk menerima, mengampuni, untuk bergandengan tangan. Hingga percaya setiap keluarga-keluarga dapat dikuatkan melewati masa-masa sukar sesulit apapun. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Dr. Philip. Ada beberapa poin yang kita dapatkan dan kerjakan dari dalam keluarga bersama-sama. Yang pertama, keluarga adalah pilihan Tuhan. Jadi mari kita syukuri setiap keluarga yang sudah kita miliki sekarang ini. Yang kedua, tujuan keluarga adalah untuk bekerja sama dengan mengetahui posisi kita dalam keluarga. Yang ketiga, berkat dari kerjasama, yaitu adanya kelimpahan dalam kesengsaraan. Dalam kerukunan, kesana Tuhan melimpahkan berkat. Ada kekuatan yang mengalir dari dalam. Tidak mudah terpecah atau dihancurkan. Dan yang terakhir, mari kita kembali kepada fungsi keluarga yang sebenarnya. Biarlah beberapa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita kerjakan dalam keluarga secara bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur untuk persembahan kita, dan kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur, dan kita juga doakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih kami bisa memberi, kami bisa Tuhan mengumpulkan persembahan kami. Kami bersyukur di dalam masa-masa seperti ini, Engkau setia, menolong, menguatkan, dan memberkati kami. Biarlah apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, seperti persembahan seorang janda yang datang ke bait suci-Mu. Kami bukan memberikan besarnya daripada nilai nominal, tetapi hati kami yang mau memberi, yang dengan rela hati memberi kepadamu Tuhan. Dan kami mengingat betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah persembahan kami ini. Engkaulah menjadi pelindung, penolong, dan menghalau segala belang pelahap bagi kami. Berkati setiap persembahan umum, berkati setiap persembahan khusus yang kami berikan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami taburkan, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Bapak, kami bersyukur kami boleh beribadah. Terima kasih buat semuanya Tuhan, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat pujian penyembahan, buat doa yang sudah kami panjatkan, dan terima kasih buat firman yang sudah Kau perdengarkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima, apa yang sudah kami dapatkan, itu akan tumbuh menjadi benih yang baik, berurat, berakar, dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, yang berdoa memberkati seluruh para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari gembala sidang, para pelayan-pelayan Tuhan, para core team yang melayani dalam sidang-Mu. Dalam mereka terus bekerja dengan gigih, dengan giat untuk menyambut arahan-Mu Tuhan, tujuan-Mu, panggilan-Mu selama pandemi yang sedang kami lewati. Yang berdoa bagi setiap keluarga Tuhan, khususnya di dalam pelajaran selama bulan Mei, kami dapat praktekkan, kami dapat kerjakan dengan sungguh-sungguh bagaimana menjadi keluarga yang serupa dan segambar dengan yang Tuhan mau, bagaimana mempraktekkan kerjasama di dalam keluarga. Tuhan kembalikan setiap keluarga kepada fungsinya masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang mengucap syukur kepadamu karena Kau baik bagi kami. Yang percaya kota kami dalam penjagaan Tuhan. Yang percaya lingkungan rumah kami pun dalam penjagaan Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang pegang kendali atas semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali menjalani hari-hari kami. Yang percaya ada berkat Tuhan yang menjadikan kami berhasil dan beruntung. Ingatkan kami Roh Kudus untuk kami terus merenungkan kitab Taurat-Mu siang dan malam. Di dalam nama Yesus kami patahkan segala maut, rencana-rencana jahat. Di dalam nama Yesus, kekhawatiran, kebimbangan, putus asa dalam menghadapi hidup tidak bisa menjamah setiap hati, tidak bisa menjamah setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan saja segala kemuliaan, pujian dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.